tahu buku ini? Puji Syukur. Kalau buka nomor 465 dan 215. 215 Cahaya Hidupku dan 465, tahu nggak siapa yang mengarangnya? Suster Katrin. Halo sahabat muda di sana, selamat datang di Iviat Media. Hari ini saya senang sekali bisa bersama Suster Katrin dan kita akan mendengarkan sharing Suster Katrin tentang pengalamannya sebagai seorang FMM selama 60 tahun. Oke, kita langsung aja. Selamat pagi Suster Katrin. Pagi. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya. Suster, Suster kita omong-omong mulai aja dari ini ya. Suster, dari mana ya asalnya? Saya dari Flores, tapi tempat dan tanggal dan tempat lahir saya di Menge. Menge, di mana itu Suster Menge? Menge itu bagian dari Bejawa, bagian utara. Oh. Ke utara. Ke utaranya Ya, Bejawa. Oh, itu daerahnya pegunungan apa laut? Ya, bukit-bukit lah. Bukit-bukit. Bukit. Oh, jadi indah ya Suster? Ya pastilah untuk saya. Iya, saya lihat foto-fotonya Flores bagus kok, cantik-cantik. Terus Suster bisa kenal FMM gimana ya? Masuknya tahun berapa tuh? Saya kenal FMM tahun berapa ya? Tahun 60, sekitar 63 lah, 62 itu saya kenal Suster FMM di Bejawa. Waktu itu mereka sering ya kadang-kadang berdua sama Suster, tapi naik kuda tuh untuk mengajar agama, membawa obat. Kadang-kadang Suster Petronella itu Suster FMM Flores yang pertama. Juga naik kuda, pergi ngajar agama. Suster naik kuda? Iya, waktu itu Suster masih belum masuk, Suster Petronella. Oh, dari mana Suster Petronella ini? Dia dari Batu Jaji, daerahnya sama dengan Suster Juli. Oh, orang kampungnya. Orang Indonesia? Orang Flores. Orang Flores juga? Orang Flores, dia belum masuk. Wow, saya nggak kebayang. Ada Suster naik kuda keliling-keliling. Dia dengan satu Suster Eustachio, orang Italia. Sudah meninggal beliau. Itu mereka pergi mengajar agama di pegunungan, di desa-desa, di kebun-kebun, pokoknya ya mereka keliling lah. Bawa obat gitu. Terus yang membuat Suster tertarik masuk FMM itu apa ya Suster? Saya pertama sebenarnya saya tertarik dengan Karmel karena kesunyian pertama. Saya sering ke Karmel. Hati memang agak kuat dengan FMM ini, memang agak kuat terus terang. Saya waktu itu mau ke Karmel,
Tapi waktu itu saya kebetulan saya ke Karmel, saya wawancara dengan suster. Dia bukan wawancara, saya tanya-tanya suster bagaimana. Ada suster yang menjawab ada satu kata, ada satu kalimat yang membuat saya mengatakan, oh bukan, saya bukan di sini. Apa tuh, suster? Boleh bagi nggak? Boleh nggak? Waktu itu saya tanya, saya bilang, suster, ada nama satu suster yang masuk itu dari Bawah. Nah, dia namanya Suster Yohana. Saya bilang, suster Yohana itu, tanya, suster di sini boleh masuk dari sudah tamatan apa gitu tuh. Dia jawab, oh enggak perlu kamu tahu gitu. Nggak perlu kamu tahu. Nah itu kata itu akhirnya saya seperti mengatakan, ya sudah, kamu tidak usah di sini. Oh ya. Lucu ya. Kenapa ya? Kok bisa? Tidak tahu tuh. Oh ya udah, kalau begitu saya bukan berarti saya langsung nolak, tidak. Tapi hati sih masih ke Karmel. Kenapa saya rindu, karena mereka doanya, nyanyinya bagus, suaranya halus, dan aduh begitu manis sekali. Dengar bunyi bel aja itu aku tertarik ya. Itu saya pokoknya saya senang lihat cara mereka jalan. Memang saya itu setengah kontemplatif kali waktu itu ya. Tapi akhirnya saya ketemu FM, bukan akhirnya, tapi saya memang sebelum saya kedua belah pihak ini, saya kadang-kadang ke FMM, kadang-kadang ke Karmel gitu tuh. Jadi udah ketemu barengan. Udah ketemu barengan sebenarnya itu. Terus? Karena ada bisa di Karmel, lalu saya ke FMM tuh, bantu-bantu di sana, belajar jahit dengan Suster Leo waktu itu. Ya udah, lama-lama saya tertarik tuh dengan FMM. Apa tuh yang membuat tertarik dari Karmel yang hening, lagunya indah? Ini terus mereka apa namanya? Saya melihat cara jalannya itu. Iya memang. Melihat cara jalan dan apa? Nggak lain gitu. Artinya tuh begitu open gitu ya, terbuka dan hidup gitu. Itu yang saya di situ saya tertarik. Tapi yang serius religius tuh saya belum. Tapi itu saya buat saya tertarik. Sepertinya di bawah itu lembut ini lalu kayak rupanya kontemplatif dan aktif, ini yang membuat saya tertarik. Dia secara tidak eksplisit, betul. Diam-diam gitu, tertarik. Berarti ada di dalam saya itu dua hal itu. Sudah itu saya tertarik dengan mereka, lalu sering dengan mereka. Yang lebih sering adalah dengan FMM nih. Kami sering ngomong-ngomong, sering dialog dengan suster. Bukan dialog, artinya ya berbicara apa gitu tentang hidup keluarga gitu. Sering Suster Leo ngomong-ngomong gitu, sambil bantu cabut rumput kayak apa di kebun, begitu. Lalu kok tiba-tiba Katrin, kamu ada panggilan nggak? Ditanya toh, saya ditanya. Saya bilang langsung. Oh ya, saya memang akhirnya langsung diumumkan di gereja. Diumumkan di gereja bahwa ya mereka sudah sampaikan, rupanya mereka mencari panggilan waktu itu FMM. Lalu mulai tanya-tanya begini toh. Akhirnya ditulis, masukkanlah di paroki bahwa ada beberapa gadis yang mau masuk FMM. Saya hanya dengar begitu, tetapi waktu dibaca itu saya nggak terlalu bukan antusias, tapi ya dengar ya begitulah, seperti bodoh-bodoh lah begitu. Biasa aja gitu. Biasa aja. Lalu? Akhirnya menjadi serius mereka toh, menjadi mengurus kami, mulai tanya di rumah bagaimana. Kamu dengan siapa di rumah, keluarga bagaimana? Ya saya hanya dengan ibu, dengan kakek, dengan adik saya tua, yang satu Suster Mata, kan dia sudah di Bogor. Suster Mata, saudaranya Suster FMM juga? Iya. Oke. Di Jambi sekarang toh. Gitu. Jambi, dia sudah di Bogor tapi bukan untuk masuk,
untuk sekolah waktu itu. Oh, tapi sekolah. Akhirnya masuk juga? Iya, akhirnya masuk juga. Wah, sekeluarga 2 FMM. Ya itulah begitu. Jalannya Tuhan ya? Jalannya Tuhan, saya juga tidak mengerti. Dan hanya adik sendiri. Saya berpikirnya ini, adiknya, kalau saya masuk biara bagaimana adik saya ini? Adik dan ibu. Bapak sudah tidak ada, sudah lama tidak ada. Dan hanya dengan kakek, ya umurnya kan makin lama makin itu. Tapi kok lama-lama patermom pastor paroki, dia juga merasa prihatin, bukan prihatin, kasihan. Kalau saya masuk, sepertinya dari nada-nada dia tuh saya baca bahwa dia seperti ikut berpikir, kalau Catherine masuk, bagaimana ibu, bagaimana adik. Dan dia sempat tanya, dan saya kena dengan adat itu, akhirnya saya mulai ngomong-ngomong dengan ke adat, karena siapa yang harus kembali ke rumah kakek, siapa yang itu. Jadi kalau kakek ambil istri dan anaknya itu, kalau sudah bayar anaknya itu harus kembali ke rumah kakek gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini secara adat sudah harus saya diatur dulu gitu. Saya atur dulu gitu. Saya tidak tahu kalau di sana seperti itu. Ada. Oke. Secara adat, tapi nggak sampai luar biasa, tapi begitu-gitu artinya supaya ada jalan di mana saya bisa masuk. Jadi pater merasa, oh ya sudah, kalau ada orang yang di rumah yang membantu ibu, adik, ya sudah, terus bisa masuk. Ya. Tapi dia kasih saya salib tuh. Saya bilang, apa maksudnya kasih salib tuh? Dalam hati saya mungkin dia memberi kekuatan pikiran saya tuh. Saya bilang mungkin pater memberi saya kekuatan. Ini berarti saya baca sendiri aja. Sepertinya dia juga merasa kasihan kalau saya masuk. Mungkin mungkin itu yang saya baca. Bagus, suster, saya senang suster cerita bagian ini, karena banyak orang yang salah sangka, bilang pikirnya itu kalau masuk jadi suster itu karena udah nggak laku atau mau melarikan diri dari keluarga. Jadi sebenarnya kita itu bukan melarikan diri dari tanggung jawab keluarga, tapi dibebaskan dari tanggung jawab mengurus keluarga supaya bisa membaktikan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Jadi itu adalah perbedaan yang besar ya, saudara-saudari muda. Saya tahu bahwa masuk biara itu waktu itu kan nggak boleh pulang ke keluarga. FMM kan waktu itu sebelum konsili Vatikan kedua. Iya, betul tahun. Ya toh. Saya tahu bagaimana namanya meninggalkan keluarga. Karmel juga begitu, lebih tertutup lagi. Saya pikir bagaimana. Ya, saya juga harus kuat ya. Kuat. Memang kayaknya banyak dorongan di dalam, walaupun saya tidak terungkap, tapi saya merasa ada dorongan di dalam. Apakah terus sudah berdoa, saya juga tidak tahu. Tapi saya sendiri ya sepertinya mengikuti panggilan. Betul. Waktu saya terus ada satu ketua kongregasi Maria, dia selalu senang pergi misa. Kalau ada di gereja pengumuman pesta orang kudus, pesta apa, nah dia mau ikut misa itu salah satu ibu itu, bukan ya ibu, dia tidak menikah. Nah dia kongregasi awam, kongregasi Santa Maria, dia ketua, dia selalu bawa saya ke gereja untuk maksudnya menemani dia, karena dia pergi jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Jalan kaki. Supaya bisa 9 kilo untuk sampai ke Jawa untuk misa. Wow. Jadi itu dia selalu ajak saya. Saya juga bertanya pada diri sendiri, kenapa dia ajak saya, nggak ajak orang lain. Itu juga turut berpikir, semuanya itu mendukung panggilan sepertinya gitu ya. Dia sering minta saya ke Jawa untuk misa. Nah pulang misa ya udah saya kerja biasa toh di rumah. Ini sebelum masuk. Sesudah itu apa yang saya pikir lagi waktu itu, saya dan kami harus melewat dalam perjalanan ke Jawa itu jam 2 pagi itu kami jalan dan lewat sebuah kali kering dan itu gelap kayak gini nih. Nggak ada lampu.
nggak ada lampu di jalan hutan. Itu jalan hutan. 1960-an ya. 1964, 63. Dan itu saya kan anak kongregasi juga. Waktu itu saya kongregasi juga. Lalu saya nggak tahu tuh bukan kerinduan, kebiasaan, kerinduan itu saya itu juga selalu doa rosario. Doa rosario itu kuat gitu. Ya, itu kuat dalam diri saya. Dan waktu melewati tempat kali kering yang gelap itu, dan itu tidak ada lain, hanya bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan itu saya kira itu yang menjadi kekuatan saya, dukungan untuk panggilan juga. Itu saya kira itu semua berbicara tentang itu. Jadi seperti itu semua tanda-tanda buat suster untuk meyakinkan bahwa ya ini FMM memang jalan buat saya, gitu ya. Saya bilang ini mungkin ya jalan untuk saya kali ya. Tapi saya nggak pikir, artinya lepas tidak, sepertinya itu sudah jiwa saya gitu. Artinya pergi ke FMM ya pergi ya pikir untuk masuk. Ya pikir nggak terlalu senang, nggak terlalu biasa, tapi ya seperti biasa gitu. Lucu ya. Apa berasa nyaman? Merasa nyaman. Iya. Itu tuh. Hanya memang terus berpikir itu bagaimana saya meninggalkan ibu, adik dan kakek saya. Gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan membuatkan jalannya juga ya, bagaimana untuk keluarga. Tuhan lebih bantu lebih banyak. Betul, sampai sekarang ini. Itu saya merasa itu. Lalu akhirnya suster masuk tanggal berapa tuh persisnya? Masuk akhirnya, persisnya itu saya lupa. Masuk biara. Masuk dari kan, Flores, kan ada masuk apa, pre-novitiate ya atau postulan. Akhirnya masuk postulan itu kami dibawa ke Sindang Laya. Kami kerja dulu di asrama di Regina Pacis, rumah besar. Kerja dulu di situ, artinya bantu-bantu di asrama. Sesudah itu 13 Juni. 13 Juni tahun 13 Juni kami tahun 64. Lalu kaul kekalnya suster? Kaul kekal, aduh ini lupa lagi. Kaul kekalnya itu tahun 74 bulan Juni juga. 74 bulan Juni juga. Hanya tanggalnya saya lupa. Juni 74. Oke. Saya lupa. Novis ya 15 bulan 12 gitu. Terima kasih suster, menarik sekali ini perjalanan masuknya ya. Jadi terima kasih untuk sharing, karena banyak akan membantu teman-teman muda kita untuk apa itu discernment ya, seperti ini, membaca tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu. Nah sekarang kita mau lanjut nih kan, jadi setelah suster masuk dan kau kekal gitu ya kan, mungkin suster bisa cerita sedikit sudah pernah mengerjakan apa saja, pernah tinggal di mana aja gitu ya. Gimana? Saya pertama suster muda itu di Bogor. Suster muda di Bogor ya, bantu dapur, bantu ya bersih itu. Itu biasa. Itu sebagai tugas biasa. Kamar jahit. Kamar jahit. Lalu saya sudah di Bogor, saya ke Jakarta. Di Jakarta, ya saya SMP di Jakarta. SMP di Jakarta. Lalu sambil suster muda tuh, suster muda sambil ada pembinaan dari Suster Ines Brown waktu itu, bantu. Dari mana suster Ines Brown? Orang Argentina. Argentina. Di sini dia ditugasin. Waktu itu banyak, masih suster Eropa masih banyak. Jadi dia membantu banyak, bantu mengenai kitab suci dan sebagainya, sharing lah, sambil sharing. Sudah itu kalau kekalnya di Jakarta. Kalau kekal di Jakarta, saya sudah kalau kekal, saya ditawarkan ke Jogja. Tawarkan ke Jogja untuk bekerja, untuk belajar orgel kan, musik lah gitu. Orgel itu orgel yang besar itu yang orgel yang pipa-pipa. Tidak yang biasa yang seperti di kapel itu. Bukan nama orgel ya. Organ atau apa, nggak ngerti saya.
Ya seperti di kapel itu loh. Organ kali ya? Organ. Yang kayak kapel itu iya, yang kecil itu. Tapi nggak elektrik. Ya elektrik. Oh udah ada yang elektrik? Oh tunggu saya ingat. Oh kayaknya belum. Belum kan, masih yang. Oh yang besar. Masih yang besar ya. Apa? Asli gitu. Ya masih yang listrik. asli ya. Jadi di sana saya belajar dengan Romo Prier. Romo Prier kan ketua musik di situ, direktur musik. Mereka khusus membuka itu untuk awam-awam dari luar yang membantu gereja. Jadi dari gereja utus orang-orang ke situ untuk belajar ini. Tapi saya hanya belajar apa namanya? Pertama saya di rumah di Jalan Solo itu. Pertama dengan Suster John Baird, dengan John Baird di situ, dan saya pergi setiap hari ke PML, memang jalannya. Apa tuh PML? PML Pusat Musik Liturgi. Saya bekerja di Pusat Musik Liturgi bersama Romo Prier dengan teman-temannya yang sudah terkenal dengan Pak Paul Widiawan itu. Mereka kerja sambil mengarang lagu, sambil membuat apa namanya? Ada organisasi apa itu. Berarti suster melihat potensi suster ya, ada bakat itu ada mulai dari sekolah saya masih SD itu saya sudah suka menyanyi. Suka menyanyi, dan kalau guru mencatat notnya ini saya buat suara dua di bawahnya. Nah itu biasanya. Nah itu saya sudah tahu suling, artinya saya bakat-bakat itu saya merasa saya punya bakat itu gitu. Nah, menyela sedikit, mengapa kita ke arah ngomong musik-musik? Karena saya mau bagi sedikit rahasia. Tahu buku ini? Puji Syukur. Kalau buka nomor 465 dan 215. 215 Cahaya Hidupku dan 465, tahu nggak siapa yang mengarangnya? Suster Katrin. Begitu.